Welcome. Baik, kita mulai ya Pak. Boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Bapak Kapten Cahyo Fajar Budi Hartanto, MAR MSI. Nah, beliau ini merupakan Direktur Politeknik Bumi Akpelni. Kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru yang sampai saat ini masih berjalan. Nah, tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih Pak mengenai sejarah singkat Politeknik Bumi Akpelni. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Sevima atas kesempatannya untuk kali ini kita berbincang tentang Politeknik Bumi Akpelni. Jadi Politeknik Bumi Akpelni ini sebetulnya adalah perubahan bentuk dari yang tadinya Akademi Pelayaran Niaga Indonesia atau sering disingkat Akpelni yang sudah berdiri dari tahun 1964. Kemudian tahun 2018 kami mendapat SK perubahan bentuk menjadi Politeknik Bumi Akpelni. Dan 2019 menambah satu program studi sarjana terapan transportasi laut. Itu mungkin secara singkatnya begitu. Kami kalau masyarakat di Kota Semarang mungkin sudah sangat familiar dengan Akpelni karena ini sudah cukup lama. Kemudian kalau untuk yang belakangan ini mungkin mengetahui yang paling baru ya ini kami terkenalnya malah karena ada masjid di kampus kami yang bentuknya kapal pesiar ini. Ya, ini Masjid Jami Haji Sunarto itu yang mungkin menjadi apa ya pengetahuan masyarakat tentang kami. Jadi mungkin itu ya sepintas ya tentang Politeknik Bumi Akpelni. Saat ini sudah menjalankan 4 program studi. Jadi yang terbaru tadi yang program studi sarjana terapan transportasi laut. Kalau yang sebelumnya sudah lama itu ada 3 program studi, yaitu Diploma 3 Nautika, Diploma 3 Teknika, dan Diploma 3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. Nah, yang D3 Nautika dan Teknika tahun ini berubah menjadi sarjana terapan. Jadi D4, SK-nya kami terima bulan Mei lalu. Jadi yang Nautika berubah menjadi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal, yang Teknika menjadi Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal. Kira-kira begitu. Baik Pak, wah jadi memang sudah cukup lama ya Pak dari tahun 64 dan Akpelni itu sebenarnya singkatan ya Pak, Akademi Pelayaran Indonesia. Niaga Indonesia. Tadinya, Indonesia. tapi sekarang setelah jadi Politeknik ya jadi brand. Ya, iya betul. nggak perlu dipanjangin lagi. Iya betul betul. Ya. Nah ini juga ada ikon tersendiri ya Pak, masjid. Namanya masjid apa Pak tadi Pak? Namanya Masjid Jami Haji Sunarto. Oh, Masjid Jami Haji Sunarto. Nah ini mungkin jadi ikon baru nih bagi Politeknik Bumi Akpelni. Wah ini ya Pak di belakangnya. Ya, Pak. ini di belakang saya. Background saya ini masjidnya Ini bentuknya Pak kapal yang pesiar. mendesain, Jadi Pak? ya ini dibangun tahun 2019. Masjid ini merupakan pusat pendidikan karakter bagi taruna. Jadi kami selain fokus pada pengetahuan dan keterampilan, tentu di masa mendatang ini dan masa kini itu tidak cukup kalau hanya pinter aja lah ibaratnya begitu. Tapi kalau pinternya itu tidak dibarengi dengan karakter yang baik, nah itu jadinya kayak teman-teman koruptor itu. Pinter-pinter itu mereka, ya pinter ngakalin maksudnya. Gitu ya. Jadi kita fokusnya di pembinaan karakter. Asrama kami pun namanya juga bukan asrama gitu, tapi gedung pembinaan karakter. Itu sehingga ini masjid ini bisa menampung 1.200 jemaah karena memang mahasiswa kami student body itu kan sekitar 1.100 begitu. Nah, supaya bisa sholat jamaah bersama begitu ya. Kalau di gedung sebelumnya yang tidak di tempat ini itu kecil sekali masjidnya sehingga harus bergantian kalau sholat. Nah, ini ada 4 lantai. Lantai 1, 2, 3 fokus untuk tempat ibadah. Lantai 4 itu ada bridge navigation-nya yang untuk proses pembelajaran dengan peralatan yang persis seperti ada di atas kapal. Jadi taruna-taruna kalau untuk proses pembelajaran bisa menggunakan lantai 4-nya, termasuk edukasi masyarakat. Kadang ada dari mungkin sekolah ya, SD, TK, SD, SMP, SMA yang mau edukasi tentang transportasi. Daripada berisiko kalau ke pelabuhan atau ke kapal yang asli nanti karena tidak familiar kecemplung kan repot, yang mending kesinilah. Gitu. Ya ini ada kapal aslinya namanya Paul Gauguin yang kami miniaturkan gitu. Jadi ini memang apa ya bangunannya memang dibuat persis seperti kapal pesiar asli.
Baik Pak, itu berdirinya sejak kapan Pak yang untuk Masjid Kapal Pesiar ini Pak? Ya, ini diresmikan September 2019. Ya, Ya, sudah betul. sekitar 3 tahunan ya Pak? Ya, jadi 2019 ini September diresmikan, kemudian kami buka untuk masyarakat umum di hari Sabtu dan Minggu. Ya, karena kan ini ada di dalam lingkungan asrama, jadi kami khawatir kalau Senin sampai Jumat nanti mengganggu proses perkuliahan dan kehidupan di asrama. Jadi khusus hanya Sabtu Minggu. Ya, memang waktu itu baru berjalan beberapa bulan terus pandemi datang, sehingga kemudian sempat ditutup sementara, kemudian sekarang kami sudah dapat izin untuk membuka kembali sejak awal tahun kemarin. Baik Pak. 2022. Nah ini kan menjadi salah satu keunggulan ya Pak, ciri khas gitu. Ada lagi nggak Pak keunggulan lain yang dimiliki oleh Politeknik Bumi Aktel ini Pak? Ya, kalau keunggulan sebetulnya memang karena kami ini pendidikan vokasi, jadi pendidikan vokasi itu kan 60-70%-nya adalah praktek, sehingga memang kami fokus di proses perkuliahan itu dengan menggunakan laboratorium, simulator, bengkel, workshop, dan seterusnya. Jadi kalau datang ke kampus kami, jumlah ruang kelasnya lebih sedikit daripada ruang prakteknya. Jadi kami ada kampus gedung utama itu 3 lantai, itu yang lantai kedua seluruhnya laboratorium gitu. Setiap prodi punya lab bahasa sendiri, punya lab komputer sendiri, dan memang prakteknya lebih banyak, termasuk untuk misalnya seperti yang di Nautika itu simulator ya bridge navigation simulator, persis seperti kayak kita mengendalikan kapal di reality-nya gitu. Kemudian yang engine room itu ada engine room simulator, ada real engine. Jadi mesinnya kapal asli itu ada di sini di kampus ini untuk proses pembelajaran taruna, termasuk untuk yang program studi tata laksana itu ya, itu juga untuk pembuatan dokumen-dokumen ekspor impor misalnya begitu, kita buatkan persis seperti yang ada di realnya di lapangan, sehingga anak-anak kami itu paling senang perusahaan itu karena ketika menerima lulusan kami itu wah sudah paham gitu, sudah nggak perlu banyak ngajari, karena sekarang kan trennya begitu, industri selalu mengatakan lulusan perguruan tinggi kok nggak siap pakai tapi siap training. Siap training ya, kami mengupayakan itu yang menjadi keunggulan sebetulnya, termasuk sertifikasi tambahan selain ijazah. Jadi kan kalau kita di perguruan tinggi mengenal ada istilah SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah gitu. Jadi kami bekali anak-anak kalau yang bahasa Inggrisnya di sini pakainya TOEIC. Kalau apa namanya untuk komputer bisnis untuk yang prodi tata laksana karena kan memang punya ciri khas tertentu gitu ya. Lalu kemudian selain yang sertifikasi umum, maksudnya umum itu ya komputer bahasa Inggris kan umum. Ada yang khusus untuk kepelautan. Jadi selain sertifikasi kompetensi, ijazah profesi, ijazah laut, kami juga punya yang sertifikat keterampilan yang biasanya hanya dilaksanakan di perguruan tinggi negeri. Jadi kami laksanakan di sini ada 11 sertifikasi, sehingga para taruna ketika lulus itu sudah dengan tambahan membawa sertifikat-sertifikat tersebut, sehingga ketika mau bersaing di dunia industri itu tidak, aduh apa ya, ibaratnya senjatanya nggak kurang gitu. Ya itu. Kemudian yang berikutnya kalau kita bicara keunggulan tentu kita bicara soal kekuatan apa ya networking begitu ya. Kami punya apa jaringan kerjasama yang cukup banyak dengan perusahaan-perusahaan pelayaran. Eh, Mereka melaksanakan rekrutmen untuk magangnya itu di kampus kita gitu. Kemudian nanti setelah selesai praktek, setelah selesai lulus, direkrut kembali menjadi apa namanya perwira di perusahaan-perusahaan mereka. Kalau yang di kapal, kalau yang di kantor ya bekerja di unsur manajemen. Lalu kami punya yang cukup kuat membantu kami itu adalah korps alumni. Jadi ikatan kekeluargaan alumni itu luar biasa, sehingga sarana prasarana, kemudian tadi saluran pekerjaan dan seterusnya itu menjadi apa ya nilai tambah atau nilai plus bagi kami ketika apa kami sampaikan kepada masyarakat. Karena masyarakat itu begini, pertanyaannya cuma dua kalau mau daftar perguruan tinggi itu, kalau mau daftar kuliah. Satu, kalau lulus susah nggak cari kerja itu. Yang kedua, ada beasiswanya enggak? Sudah itu aja pertanyaannya. Jadi kalau dua itu kita nggak bisa hadirkan ke masyarakat ya repot. Kita kan swasta ya, bukan negeri yang misalnya katakanlah ikatan dinas gitu ya, seperti perguruan tinggi kedinasan. Memang pakai seragam taruna,
karena kita bicara soal kedisiplinan, ya kan. Tapi kemudian pasti masyarakat akan tanya, kalau sudah kuliah, apalagi ya dalam tanda kutip kuliah pelayaran berbiaya cukup tinggi, terus kemudian ditanya jaminan kerjanya, ya kami harus menyampaikan itu ke masyarakat, begitu. Saya rasa itu, Mbak. Wah, lengkap sekali berarti Pak ya. Jadi nih bagi calon mahasiswa nih yang ingin kuliah di Politeknik Bumi Akpel nih, banyak nih keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Politeknik Bumi Akpel nih yang mungkin nanti setelah lulus pun akan sudah diterima gitu di dunia kerja ya Pak ya. Karena memiliki Ya. sertifikasi, sudah mengikuti sertifikasi dan sudah ada sertifikatnya gitu. Baik Pak, nah mungkin dalam penerimaan strategi penerimaan mahasiswa baru nih Pak, seperti apa dan berapa target untuk tahun ini Pak? Baik, kalau kita bicara target, kita bicaranya jumlah kapasitas asrama ya. Kapasitas asrama kita setiap tahun itu bisa menampung 540 sebetulnya. 540. Cuman dalam keadaan kondisi pandemi, sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan dan Satgas Covid di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, kami diminta untuk membuat jarak agak longgar gitu ya dari tempat tidur para taruna di asrama, sehingga kemudian 2 tahun ini kami mengurangi kapasitas menjadi 350. Nah, untuk itu kemarin kami membagi menjadi 3 gelombang. Gelombang 1 dan 2 sudah dilaksanakan. Gelombang 1 itu di bulan Januari kami sudah mulai sampai Maret. Kemudian gelombang 2 itu akhir Maret sampai Juni, dan ini sekarang sedang proses gelombang 3 sampai dengan nanti pendaftaran tinggal beberapa hari sebetulnya sih, 22 Juli ya, hari Jumat, kemudian nanti tesnya di tanggal 25, 26. Biasanya memang begini, kalau dari 3 gelombang ini berdasarkan tren biasanya begitu ya. Memang bukan tidak terpenuhi, tetapi karena ada seleksi, itu masalahnya ya. Jadi pendaftarnya sih sudah cukup gitu, tapi karena tidak bisa seluruhnya diterima, sehingga kadang-kadang sampai gelombang 3 itu masih belum terpenuhi targetnya gitu, sehingga kemudian kami biasanya menambahkan 1 gelombang lagi, gelombang khusus yang biasanya untuk fokus menampung teman-teman yang menunggu pengumuman di perguruan tinggi kedinasan. Itu teman-teman dari Kemenhub itu memang pengumumannya agak mepet gitu ya, di akhir Juli atau di awal Agustus, sehingga mereka yang memang minatnya atau passionnya di pelayaran kan kasihan kalau harus gap year ya, 1 tahun nunggu nyoba lagi tahun depan, sehingga biasanya nanti akan kami berikan slot untuk teman-teman yang menunggu dari pengumuman itu. Kalau strateginya memang ada konvensional dan kekinian gitu ya. Kalau yang konvensional seperti biasalah, bagi brosur ya masih ya, datang ke sekolah tetap kita lakukan, kemudian para taruna kita masih kita kirimkan ke sekolah mereka kembali. Itu memang strategi yang menurut kami sampai dengan saat ini masih ampuh lah, karena anak SMA itu perlu figur gitu ya. Jadi kalau yang datang dosennya itu rasanya juga kayak apa mahasiswanya gitu. Jadi harus memang, dan kalau yang ngomong mahasiswa itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau kayak saya ini bisa disetting lah gitu ya, karena dalam rangka promosi maka yang ceritanya baik-baik. Tapi kalau taruna itu masih, atau mahasiswa bagi saya itu masih polos apa adanya. Artinya kalau mereka memang senang, puas dengan kampusnya, mereka akan cerita dengan sangat ringan gitu. Tapi kalau mereka sudah nggak puas, meskipun kita bekali, nanti di sana kamu begini-begini yang ngomongnya, nah dalam hati mereka kan, alah enggak kayak gitu gitu kan. Susah mau menyampaikan, sehingga kita bekali mereka. Nah, untuk foto dan video dan seterusnya yang ditampilkan memang kami bekali, kami yang menyiapkan materinya, meskipun itu juga dibuat bersama mahasiswa sih. Nah, sehingga kemudian mereka bisa memaparkan dengan baik di sekolahnya. Itu yang konvensional masih tetap kami lakukan seperti itu, ikut pameran gitu ya, biasa kan ada education fair gitu. Kalau yang kekiniannya ya karena generasi sekarang itu sudah eranya era media sosial ya. Jadi mau nggak mau ya media sosialnya juga harus dikelola dengan baik sih. Kalau Instagram biasanya hanya asal posting, ya mulai tahun ini pakai warna-warna warna tema lah gitu ya, terus pakai template gitu sehingga kelihatan rapi dan seterusnya. Itu sih paling ya perbaikan-perbaikannya di seluruh media sosial tetap dilakukan, kemudian di website, lalu kita
misalnya menjadi sponsorship atau co-host dari kegiatan-kegiatan gitu, sehingga yang paling sulit kan memang membranding ya, atau katakanlah membranding perguruan tinggi. Makanya kami pada waktu berubah jadi politeknik itu sempat memang nggak boleh pakai Akpelninya itu, karena Akpelninya itu kan nama perguruan tinggi lamanya, sebenarnya nggak boleh. Makanya disisipkan kata bumi itu, karena nggak boleh politeknik itu langsung nggak boleh, seolah-olah politeknik akademi gitu. Sehingga disisipkan bumi itu dengan harapan memang nanti tidak hanya bicara di laut saja, tapi juga ya kalau bumi kan laut dan darat ya. Jadi nanti mengembang, membuka prodi-prodi yang mendukung di mungkin di logistiknya dan seterusnya yang di daratnya gitu. Meskipun masih di sekup area pelabuhan atau pelabuhan. Nah, itu untuk strategi promosi ya mungkin masih sebatas itu sih, Mbak Erna. Baik Pak, nah kan memang sudah memanfaatkan digitalisasi berarti ya Pak ya. Yap. Ini Pak, terakhir Pak, tanggapannya Bapak terkait dengan digitalisasi kampus itu seperti apa Pak? Ya, mau tidak mau, suka tidak suka memang kita harus masuk ke era itu gitu ya. Kalau kita masih mengandalkan manual-manual lagi, ya kita nggak bisa menambah sumber daya manusia dalam tanda kutip di hari ini, itu termasuk cost yang besar, meskipun makanya kenapa disebut human capital ya sekarang ini, karena kan itu membutuhkan merupakan apa ya, modal gitu ya, dan kita nggak, kadang-kadang kesulitan untuk menambah modal dari segi human. Oleh karena itu kemudian banyak pekerjaan yang kita harus gantikan. Bukan berarti kemudian kita nggak perlu orang, tidak. Kita perlu orang yang punya kompetensi baru, yaitu kompetensi digital ini. Nah, misalnya contoh-contoh, kita menyelenggarakan seminar misalnya gitu ya. Kalau masih zaman manual dulu, selesai seminar masih harus bikin sertifikatnya lagi gitu kan, terus nanti ada yang keselip lah, ada yang namanya salah lah, padahal kalau yang ngetik pesertanya sendiri salah lah, salahmu dewe wong yang ngetik kamu sendiri kan gitu ya. Itu kan bagian-bagian dari yang kita apa ya namanya, mau nggak mau sekarang harus ya efisiensi sih, soalnya kan kita bicaranya ya, termasuk education fair yang beberapa waktu lalu tuh, nah tercengang-cengang juga itu. Sekarang kan sudah modelnya virtual ya, virtual itu artinya ya karena pandemi 2 tahun ini membuat kita berkreasi dengan luar biasa, sehingga pameran pun itu sekarang sudah apa namanya, gedungnya pun dibentuk seperti kayak apa namanya, asli gitu ya, virtual reality lah gitu ya. Sudah ditampilkan, pamerannya sudah pakai model begini gitu kan. Ya kalau kita nggak mengikuti itu ya kita akan tergerus zaman gitu. Kita nggak termasuk di kampus ya, dulu pernah pada waktu era-era tahun 2007 2008 itu, kalau dari kementerian datang ke sini itu sempat menyampaikannya, statementnya begini, ini kalau nggak di-upgrade alat-alatnya lama-lama bukan jadi kampus loh Pak, jadi museum katanya. Ya jadi mau nggak mau kan, sehingga tadi yang saya ceritakan di lantai 2 sekarang sudah CBT itu, computer based training itu ada 150 komputer gitu ya. Karena pembelajaran model manual juga atau model biasa sekarang sudah ya, selain tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak menarik bagi generasi zaman now gitu. Mereka sudah dari sejak kecil, sudah lahir itu sudah tontonannya bukan TV tapi YouTube gitu kan. Sehingga ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan digitalisasi di dunia pendidikannya. Ada satu artikel saya juga kemarin belum lama saya paparkan di seminar nasional itu tentang difusi inovasi di pendidikan. Jadi mau tidak mau memang kita harus memasukkan unsur teknologi di dunia pendidikan, meskipun mungkin ada yang bisa dengan sangat cepat, ada yang pelan-pelan gitu. Tapi mau nggak mau harus. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya nih. Kita sudah berbincang banyak Pak terkait dengan Politeknik Bumi Akpel nih Pak. Nah, mungkin nanti lain kesempatan kita akan bertemu lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Iya baik Pak. Ya. Pak, kalau untuk di Bumi Akpel nih Pak, penerimaan mahasiswa barunya juga sudah online Pak? Sudah, kami pakai Siakat, sudah 2 tahun ini penerimaannya online. Ya baru 2 tahun juga. Oh, Tidak mau Siakatnya karena kembangkan sendiri Pak? ya pengembangan sendiri. Jadi dari teman-teman tim IT pengembangan sendiri. Ya memang ada dibantu dari pihak ketiganya, ada vendornya, tapi mereka menyediakan saja untuk prosesnya, create-nya dan seterusnya kan dari teman-teman ya. Memang mau nggak mau ya, karena kan pendaftarnya Pel itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau mereka hanya harus datang ke Semarang untuk mendaftar ya, wah mereka buang-buang waktu ya Pak. Iya, buang waktu, biayanya juga luar biasa kan, biaya tempat kita itu masih sangat tinggi gitu. Dan hanya untuk datang ke sini, padahal ke sini harus
panitia mendaftar, lalu yang kedua Oh, mengikuti seleksi, tes. lalu yang ketiga kali nanti saat check in. Nah kan kalau 3 kali balik ya lumayan juga itu Lumayan biayanya. Kalau ongkosnya misalnya ya, Pak. dari Riau atau dari Papua kan lumayan, Iya, betul. sehingga harus kita create online. Oh, baik. Jadi itu malah lebih memperluas jaringan juga kan ya, Pak ya, seperti itu, Pak? Betul, kita justru menjaga mereka untuk tidak dalam tanda kutip lari ke tempat lain yang Iya, melayani mereka dengan lebih praktis. Generasi iya, sekarang kan betul. senangnya yang begitu. Betul betul, Pak. Baik, Pak, terima Ya. kasih banyak, Pak, Oke, atas ya, waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya, Pak. Oke, makasih.